Selamat siang. Semoga masih belum pada ngantuk ya. Ini mungkin materi terakhir untuk hari ini. Dari tadi Dokter Ira, Dokter Dani juga sudah mengatakan bahwa antara organ mata dan organ THT merupakan kita tetangga yang sangat berdekatan. Jadi dari mata bisa mempengaruhi THT dan juga dari THT tentu aja bisa mempengaruhi mata. Siang ini saya akan coba membawakan mengenai orbital decompression untuk pasien-pasien dengan komplikasi orbita pada pasien-pasien dengan bakteria rhinosinusitis. Oke. Untuk beberapa dokter THT yang termasuk saya, gitu, ini kadang-kadang suatu momok yang masih kita dapatkan jika kita mendapatkan konsul, gitu ya, malam-malam atau mungkin juga konsul dari teman sejawat mata yang disertai pasien riwayat atau pasien dengan menderita selulitis orbita atau matanya bengkak, gitu ya, tapi didapatkan adanya suatu gejala rhinosinusitis juga. Biasanya saya akan lumayan cukup deg-degan kalau ternyata memang fokus infeksinya berasal dari THT, artinya kemungkinan besar kita akan terlibat dan harus melakukan sesuatu untuk pasien ini. Oke, untuk backgroundnya adalah untuk mengenai komplikasi orbita yang disebabkan oleh karena akut dari rhinosinusitis, ini sangat harus menjadi perhatian kita sebagai dokter THT karena dengan komplikasi seperti ini yang disebabkan oleh karena bakterial rhinosinusitis itu dapat menyebabkan hilangnya dari penglihatan dari pasien jika kita terlambat mendiagnostik ataupun juga menterapi. Dan juga lebih jelek lagi jika sampai terjadi komplikasi yang lebih jauh, artinya mencapai intrakranial, maka ini dapat berakibat fatal dalam kehidupan pasien. Kenapa hal ini terjadi? Udah bolak-balik kita bilangkan gitu ya, bahwa organ mata dan organ THT ini amat sangat berdekatan. Dari gambar tersebut bisa dilihat bahwa organ mata dikelilingi paling dekat oleh 3 organ dari sinus paranasal kita. Yang pertama paling atas adalah sinus frontalis, kemudian yang paling berdekatan dengan medial orbita adalah sinus ethmoid, dan dasar dari mata adalah berhadapan dengan sinus maxilla. Otomatis jika memang terjadi infeksi pada ketiga sinus tersebut, akan ada selalu kemungkinan terjadi komplikasi pada orbita. Lebih dari 90% ternyata kasus-kasus dari orbital abscess atau abscess orbita itu ternyata merupakan kasus yang disebabkan oleh karena rhinosinusitis. Oke. Sinus maxillary dan sinus ethmoid merupakan tempat predileksi utama pada kasus-kasus ini gitu ya, dan juga ternyata enggak semuanya, kan tadi hanya dibilang 90% disebabkan oleh karena riwayat rhinosinusitis, tetapi banyak juga penyebab lainnya seperti trauma, dacryocystitis, benda asing yang sampai ada di mata ataupun juga odontogenik dan juga tumor-tumor intraorbital lainnya. Gejalanya ini merupakan ranahnya dokter mata gitu ya. Gejalanya biasanya pasien akan kesulitan untuk membuka mata akibat matanya yang sudah bengkak gitu ya. Kedua juga pergerakan bola matanya pasti akan sangat terbatas gitu, dan matanya jadi menonjol, proptosis, penglihatannya menurun, dan juga matanya menjadi kemosis. Untuk mengenai selulitis orbita sendiri atau komplikasi orbita yang disebabkan oleh karena rhinosinusitis, Chandler memberikan suatu klasifikasi yang sangat baik sekali untuk kita jadikan acuan untuk mendiagnostik pasien-pasien ini. Yang pertama adalah stage 1-nya, itu adalah periorbital cellulitis. Pada gambar bisa dilihat itu yang pada poin 1, di mana hanya terjadi edema pada bagian anteriornya saja. Yang kedua adalah orbital cellulitis atau cellulitis postseptal, gitu, di mana di sini terjadi edema, gitu, agak lebih ke dalam, sudah mencapai orbitnya. Itu. Yang stage 3 adalah periorbital abscess. Ya, periorbital abscess artinya udah terjadi terbentuknya suatu pus antara dinding-dinding dan periorbita. Gitu. Jadi pusnya di sini belum masuk ke dalam orbita. Oke, yang stage 4 adalah orbital abscess, artinya pus ini sudah masuk ke dalam orbita, dan yang kelima adalah yang paling kita takutkan adalah trombosis sinus cavernosus. Artinya dari pus-pus ini, infeksi ini sudah menyebar ke belakang, sudah menginfeksi dari sinus cavernosusnya. Untuk tata laksana, di sini saya coba untuk menyederhanakan aja, gitu ya. Secara umum kita bisa melakukan terapi konservatif untuk Chandler kategori 1 dan 3. Gitu. Jadi kalau misalkan pasien itu kita sudah diagnostik secara baik dan benar dan juga hasil pemeriksaan radiologinya sudah mendukung bahwa ini merupakan suatu Chandler 1, 2, 3, nanti untuk 3 mungkin ada sedikit notes gitu ya. Kita bisa memberikan terapi konservatif gitu ya. Akan tetapi di sini kita harus memberikan timeline tertentu gitu. Jadi kita harus memberikan timeline jika tidak ada perbaikan dalam waktu kurang lebih 48 jam, artinya kita harus melakukan tindak lanjut lagi
Karena tadi sudah di-mention ini akan merupakan suatu side threatening dan juga mungkin akan menjadi suatu yang life threatening. Oke. Untuk pemberian obat-obatan medikamentosa yang biasa kita berikan adalah biasanya obatnya harus berkombinasi gitu. Di sini contoh secara empirikal aja gitu, biasanya kita berikan clindamycin dikombinasikan dengan cephalosporin generasi ketiga, atau juga vancomycin dengan atau tanpa diberikan meropenem gitu, atau juga bisa diberikan ampicillin sulbactam yang dikombinasikan dengan cephalosporin generasi 3 dan juga dengan menggunakan metronidazole, karena kemungkinan besar kan abses itu bisa terjadi suatu akibat kuman anaerob. Oke. Nah, ini suatu notes tersendiri untuk Chandra klasifikasi 3 gitu ya. Tadi waktu awalnya kan kita udah bilang kalau 1 sampai 3 kita bisa berikan secara konservatif. Akan tetapi di sini ada notesnya, Jiku, itu hanya jika ternyata size dari absesnya itu kurang dari 10 mm atau kurang dari 1 cm. Dan itu kita bisa lakukan diagnostik berdasarkan dari hasil CT scan. Jika kita bisa mendiagnostik ini udah abses superisteal tapi kurang dari 1 cm, kita bisa coba tunggu. Kita berikan antibiotik sesuai dengan kombinasinya ini, kita lihat dalam 48 jam. Kalau 48 jam tidak ada perubahan yang berarti dari kondisi pasien, kita langsung lakukan CT scan ulang dan kemungkinan akan kita lakukan surgery. Ini merupakan kasus yang saya dapatkan. Ini kasus seorang anak perempuan umurnya 4 tahun gitu ya, datang dengan keluhan mata kanannya bengkak sejak 5 hari sebelum datang ke rumah sakit. Ternyata setelah saya anamnesis lebih lanjut lagi, pasien ini dalam waktu 2 minggu sebelumnya ternyata sudah memiliki gejala mata bengkak yang hilang timbul. Tapi waktu itu masih hilang timbul dan disertai dengan hidung pilek. Orang tua pasien mengatakan seperti itu dan sudah dibawa berobat ke dokter umum waktu itu, sudah diberikan antibiotik, obat pilek, dan juga untuk matanya hanya dikompres-kompres aja gitu. Akan tetapi setelah 2 minggu berjalan, perbaikannya tidak terlalu bermakna dan dalam 5 hari terakhir ternyata perburukannya itu cukup rapid sekali. Matanya sangat membengkak gitu ya, sampai dia tidak bisa membuka mata lagi sama sekali dan disertai dengan discharge yang cukup banyak dari matanya serta hidungnya. Pada saat pasien ini datang pada saat pemeriksaan fisik dengan menggunakan anterior adenoskopi, kavum-nasinya saya dapatkan sangat sempit sekali, inferior turbinate-nya juga sangat bengkak dan warnanya kemerahan sekali dan disertai dengan mucopurulen discharge. Tapi pada pasien ini saya tidak bisa melakukan pemeriksaan nasi endoskopi, jadi saya tidak bisa menayangkan untuk videonya karena ini pasien anak umur 4 tahun, jadi amat sangat tidak kooperatif, disertai dengan mungkin karena amat sangat kesakitan pada matanya, waktu saya mendekati aja juga pasien sudah menangis-nangis. Pada pemeriksaan mata, ini merupakan hasil pemeriksaan dari dokter mata yang saya konsulkan. Begitu saya mendapatkan pasien ini, didapatkan adanya mata edema pada superior dan inferior dari palpebranya, kemudian konjungtivanya kemosis, hiperemis, dan juga ada restriktif dari pergerakan bola mata, proptosis, dan yang agak mengkhawatirkan di sini adalah visionnya atau pandangannya itu hanya tidak terhingga. Artinya ini pasien sudah mengalami sight impairment. Oke, atas dasar itu saya segera melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang penting untuk melakukan tindakan operasi. Saya meminta untuk lakukan CT scan. Dari CT scan didapatkan adanya contrast enhancement gitu ya pada intraorbita yang suspeknya adalah suatu intraorbital abscess. Karena kondisi pasien sesuai dengan gambar tadi, sesuai dengan foto tadi agak sedikit mengkhawatirkan, maka saya melakukan MRI kembali untuk mendiferensial diagnostik apakah ini benar murni suatu komplikasi orbita atau suatu tumor. Gitu. Ternyata dari hasil MRI-nya setelah saya berdiskusi dengan dokter radiologinya memang disimpulkan ini merupakan suatu infraorbital abscess. Saya langsung memberikan high dose antibiotik sesuai dengan rekomendasi yang tadi dan juga saya berikan steroid dosis tinggi dengan tapering off dan pasien saya naikkan ke meja operasi. Berikut untuk video operasinya. Oke, kalau misalkan dari sini kita dapatkan, saya coba guide through. Kita lakukan pemasangan tampon dulu, biasa hanya untuk mendekompresi. Ini merupakan pemasangan tampon kedua. Pemasangan tampon pertama saya selalu terbiasa untuk memasang tampon pada kavum nasi lebih dahulu. Kemudian setelah saya sudah dapatkan kavum nasi yang lebar, baru kita langsung masuk ke dalam meatus medius. Oke, ini dilakukan pemasangan tampon berulang pada meatus medius. Oke. Setelah kurang lebih 2-3 menit,
sudah lumayan cukup dapat terdekompresi daerah yang bengkak-bengkak tadi, tapi di sini kita masih belum bisa melihat adanya suatu purulent discharge yang keluar dari meatus mediusnya. Di sini saya melakukan uncinectomy dengan menggunakan sickle knife karena posisi dari proses uncinatusnya cukup medial. Nah, setelah dilakukan uncinectomy, langsung pus keluar cukup banyak. Oke. Ini masih pus yang merupakan yang keluar berasal dari meatus mediusnya, berasal dari sinus maksilanya. Kita masih belum menyentuh untuk ke daerah orbita. Oke, saya cepetin sedikit. Oke, ini masih proses uncinectomy. Karena ini merupakan pasien infeksi, tentu aja kita harus prepare bahwa kemungkinan ini akan perdarahannya akan cukup banyak. Kayak gitu. Pada video ini saya berhasil mengediting menjadi 15 menit walaupun masih terlalu panjang, tapi saya masih bisa percepat. Tapi waktu operasi sebenarnya itu 2 jam. Karena perdarahannya ini cukup lumayan, jadi saya harus keluar masuk berulang kali untuk menampon daerah yang perdarahan ini. Setelah dilakukan total uncinectomy, oke, kemudian saya tampon lagi. Nah, kemudian di sini sesuai dengan langkah-langkah FAST seperti biasa, kita coba untuk masuk ke dalam sinus maksila. Oke. Ini merupakan ostium dari sinus maksilanya. Tuh, bisa dilihat dalam sinus maksilanya sudah dipenuhi oleh pus juga. Kemudian dilakukan middle metal antrostomy. Sampai saat ini masih prosedur standar dalam kita melakukan FAST. Masih dibersihkan untuk pusnya. Saya percepat sedikit. Nah, ini saya melakukan irigasi untuk membilas pus yang berada di dalam sinus maksila. Oke. Sudah terlihat cukup bersih. Nah, kemudian saya mundur ke belakang lagi, kita melakukan ethmoidectomy anterior. Bisa dilihat seluruh struktur dari sinus paranasalnya edem. Sini dilakukan ethmoidectomy anterior, kita mengangkat struktur bula. Oke, pada saat kita mau melakukan dekompresi orbita secara endoskopik, kita sudah tahu bahwa lamina papiracea itu merupakan dinding lateral dari sinus ethmoid anterior dan posterior. Jadi pada kasus ini itu kita harus mengangkat ethmoid anterior dan ethmoid posterior sebersih-bersihnya dengan batas sementok-mentoknya, sepertinya kalau ke atas sampai ke skull base, kalau ke belakang sampai ke perbatasan dengan sinus sphenoid, sampai ke bawah sampai ke lantai orbita. Jadi harus dipaparkan sebesar-besarnya. Oke, ini masih dalam sinus ethmoid anterior. Oke, dilakukan pemasangan tampon terus berkala untuk mengurangi infeksi. Saya masih berusaha untuk membersihkan sisa-sisanya. Nah, ini merupakan lamella basalis. Kita sudah masuk ke dalam menembus sinus ethmoid posterior. Oke, lamella basalis sudah ditembus, artinya saya sudah masuk ke dalam ethmoid posterior. Nah, di sini struktur dari lamina papiracea sudah mulai terlihat. Oke, pada dinding lateral sudah terlihat struktur yang warnanya udah mulai kekuningan, dan itu adalah lamina papiracea. Oke, seperti tadi saya sempat bilang bahwa kita harus memaparkan sebersih-bersihnya semaksimal mungkin. Karena kita sudah jelas dari awal kita akan melakukan dekompresi orbita. Oke. Nah, di sini saya melakukan palpasi pada lamina papiracea. Tuh, ini merupakan satu tulang yang amat sangat tipis sekali dan mudah sekali untuk kita buat fraktur. Gitu. Ya, mungkin sudah tahu kalau misalkan lamina papiracea merupakan salah satu daerah rawan tembus pada THT. Tapi pada kasus ini ya kita memang harus mengangkat dari tulang lamina papiracea ini. Di sini saya setelah saya patahkan dengan menggunakan kuret, kemudian kita menggunakan sesuatu yang tumpul. Sesuatu yang tumpul untuk kita kletekin dari lamina papiracea ini. Sejauh mana? Semaksimal mungkin. Seatap mungkin sampai mendekati skull base, seposterior mungkin, seinferior mungkin, seanterior mungkin supaya paparan kita dapat luas.
Oke, saya fast forward sedikit. Oke, nah ini sebagian dari lamina papiraceanya sudah terbuka. Oke, tapi ini masih belum cukup. Di sini saya masih terus untuk membuka semaksimal mungkin sampai angle instrumen kita sudah tidak bisa mencapai lagi daerah tersebut. Inferiornya masih ada, masih dibuka. Struktur lamina papiraceanya sampai ke posterior masih terus dikejar sampai ke daerah apex dari orbita. Oke, ini anteriornya masih ada, masih dikejar. Nah, pada saat saya kira sudah terpapar semuanya, sudah jelas, maka tindakan selanjutnya adalah kita membuka periorbita. Di sini dilakukan insisi. Oke, periorbita ini agak sedikit tough, agak sedikit kuat, makanya kita lakukan insisi berkali-kali pada tempat yang sama, tentu aja harus dengan feeling yang cukup. Dilakukan 3 insisi pada bagian medial, superior, dan nanti juga bagian inferiornya juga kita angkat untuk memaparkan isi orbita. Jadi begitu itu keluar, karena memang tekanannya cukup tinggi di dalam, lemak orbitanya langsung bulging keluar. Oke. Yang teman-teman perlu tahu bahwa struktur terdekat yang cukup berbahaya di sini adalah musculus rectus medial. Seperti itu. Jadi benar-benar harus terkontrol, jangan sampai tangan kita ada slip untuk masuk ke dalam dan akan mencederai. Kalau sampai mencederai, tadi Dokter Ira sudah sempat bilang bahwa akan ada kemungkinan terjadinya strabismus untuk pasien ini. Tentu aja saya sudah mengedukasi pasien dan juga sudah menginform konsen keluarga dari pasien ini sampai kemungkinan terburuk sekalipun. Oke. Periorbitanya dibuka. Nah, sampai untuk pemaparan seluas-luasnya. Karena berdasarkan dari CT scan di sini kita sudah tahu bahwa di balik ini akan ada satu kantong abses yang cukup besar. Berdasarkan diskusi dari dokter radiologinya, kurang lebih absesnya itu sekitar antara 5 sampai 6 cc. Dan itu cukup besar untuk berada di dalam rongga orbita. Oke. Tapi di sini tidak buru-buru untuk kita langsung cari kantong absesnya, tapi pemaparannya. Di sini saya melakukan sedikit tes dengan menekan orbita dari luar untuk memastikan apakah saya masih berada dalam tempat yang benar. Masih terus dibuka sampai ke bagian superior mungkin, anterior mungkin, inferior mungkin, posterior mungkin. Nah, kemudian pada saat untuk mencari kantong dari abses tersebut, di sini saya menggunakan blunt, gitu. Karena kita tahu bahwa di balik dari fat orbita ini akan ada musculus rectus medial dan saya sangat tidak mau untuk mencederai dari musculus rectus medial tersebut. Maka, nah, dapat kantong absesnya, maka pusnya keluar cukup banyak. Oke. Kemudian didrenasi dan ini kemudian dilakukan palpasi dari luar untuk bisa mendrenasi pus yang berada di dalam intraorbitanya. Oke. Sampai benar-benar sudah tidak ada pus lagi yang keluar setelah dilakukan palpasi. Oke, kemudian langkah selanjutnya ini masih ada. Ini dilakukan beberapa kali sampai drenasi dengan sempurna. Oke, di sini saya hanya finishing aja, berikan yang terbaik. Yang masih belum baik, kita lakukan trimming. Oke, nah di sini saya melakukan evaluasi. Evaluasi ini sangat penting pada saat kita sudah melakukan dekompresi orbita. Ini amat sangat penting untuk melihat jangan sampai fat orbita yang sudah berada di dalam sinus etmoid itu malah akan menghalangi drenase dari sinus-sinus lainnya. Jadi itu yang harus dipahami. Kemudian saya memberikan spacer dengan menggunakan spongostan, gitu. Oke, dan saya tidak memasang tampon pada kasus ini. Oke, untuk follow up-nya, untuk pasca operasi hari pertama, orbital edemanya sudah membaik, penglihatan pasien juga membaik. Pada hari ketiga, gitu kita lakukan untuk nasal toilet. Ini pasien umur 4 tahun, makanya di sini
saya selalu meng-highlight jika ada teman-teman di sekitar yang mau merencanakan operasi untuk anak-anak gitu ya, harus dengan indikasi yang amat sangat benar. Karena untuk melakukan nasal toiletnya pun harus dalam general anestesi karena tidak memungkinkan. Oke, untuk hari ke-6 juga semakin baik, lagi-lagi dengan general anestesi, dan kemudian untuk hari ke-7 pasien sudah di-discharge pulang karena kondisinya sudah cukup baik, dan pada hari ke-14 semuanya sudah kembali ke normal. Ini pasiennya, ini post-op hari pertama, dan ini ya post-op hari ke-4, ini hari ke-7, dan ini kontrol setelah 2 minggu. Pasien mendapatkan perbaikan yang sangat sempurna. Oke, untuk konklusinya adalah orbital komplikasi yang disebabkan oleh karena rhinosinusitis. Jarang memang kita dapatkan kasus seperti ini, tetapi yang harus kita tahu ini dapat mengarah kepada sesuatu yang cukup fatal komplikasinya. Oleh karena itu kita harus aware dan harus cukup agresif dalam menangani kasus-kasus yang seperti ini. Oke. Untuk tata laksana utama tentu aja harus diterapi dengan antibiotik terlebih dahulu. Ingat window-nya kita punya 48 jam untuk channel 1 sampai 3. Kemudian harus dibelikan broad spectrum antibiotics gitu. Tadi ini sudah sempat di-mention, orbital abscess langsung bisa kita lakukan tindakan operasi secepatnya. Karena tidak ada tata laksana medikamentosa jika memang sudah terbentuk abscess intraorbita. Endoscopic sinus surgery gitu ya, sangat baik memberikan hasil pada pasien-pasien dengan komplikasi orbita jika dilakukan dengan teknik yang benar dan juga dengan perawatan pasca operasi yang baik. Demikian presentasi saya, terima kasih.